Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Rizza dengan airan NIM 196. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber data dan pengumpulan data. Langsung saja, di sini ada definisi data. Data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum tersusun, yang mempunyai arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta dapat dinyatakan dengan gambar atau grafik, kata-kata, angka, huruf, dan lain sebagainya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Data juga diartikan sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Selanjutnya adalah definisi sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo 2013-142, sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data di samping jenis data yang telah dibuat di muka. Menurut Suharsini Arikunto 2013 halaman 172, sumber data yang dimaksud di dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu pengukuran. Yang pertama di sini ada data cross section. Data ini merupakan data yang diambil pada satu periode tertentu, sehingga dibutuhkan data di waktu lain jika akan melakukan perbandingan. Yang kedua ada data berkala. Data berkala ini data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu yang ditentukan untuk mengetahui perkembangan objek yang sedang diamati atau diobservasi. Kemudian diamati perubahan dari setiap periode guna membuat perencanaan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama di sini ada data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, ekspektasi ataupun deskripsi. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan empiris. Selanjutnya adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Meskipun demikian, dapat juga dilakukan berdasarkan organisasi. Karena pengambilan data ini dilakukan secara individual, maka data dapat dilakukan dengan cara wawancara. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Umumnya data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain. Misalnya, pengambilan data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar, ataupun data riset. Selanjutnya adalah teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama di sini ada observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Yang kedua ada kuesioner atau angket. Kuesioner ini yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Selanjutnya di sini ada interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber
ataupun sumber data. Teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan. Karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Yang keempat ada dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dan seseorang. Bila diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama di sini ada analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi. Yang keempat, peneliti menyusun pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang sudah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang terakhir, pengujian instrumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.